Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Firyansyah Akbar dari kelas M 2022B dengan akhiran NIM 068. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai etika. Jadi etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tifakan manusia, yang membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat atau susila dan tindakan susila, baik dan buruk. Etika adalah suatu pikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tertentu, tentang mengapa dan bagaimana kita harus menganut pada suatu sistem moral tertentu atau bagaimana mengambil sikap bertanggung jawab atas berbagai ajaran moral. Nah, etika dikelompokkan menjadi yang pertama ada 1. Etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia secara umum. Kemudian ada etika khusus, yaitu membahas tentang hubungan atau penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum. Kemudian dibagi lagi menjadi etika individual, yaitu penerapan etika yang menyangkut kewajiban diri sendiri untuk patuh dengan konsep benar maupun salah. Kemudian ada etika sosial, yaitu kewajiban manusia untuk menerapkan etika terhadap manusia lain. Lalu etika politik. Etika politik merupakan etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus berperilaku taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Nah, etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama ada pluralisme, yaitu suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan yang bersama yang positif. Kemudian contoh tindakannya yaitu kebebasan dalam memeluk agama, toleransi antar kegiatan keagamaan, serta pemberian jaminan perlindungan saat ada upacara keagamaan. Yang kedua ada hak asasi manusia atau HAM, menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi contoh tindakannya adalah kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, yaitu kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Kemudian yang ketiga ada persatuan bangsa. Manusia tidak dapat hidup sendiri ya. Manusia tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi prinsipnya seperti itu. Contoh tindakannya yaitu toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik, selalu mementingkan kehidupan umum atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian ada demokrasi, yaitu menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk menentukan dan memaksakan seseorang yang lain harus atau boleh hidup. Contoh tindakannya yaitu penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. Lalu yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai yang dasar bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya. Contoh tindakannya yaitu tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi duduk di kursi pemimpinan. Jadi contoh tindakan yang keadilan sosial itu seperti itu. Kemudian yang seksi selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam berkegiatan politik, warga negara tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya dalam kegiatan politik, warga negara harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian
Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya yaitu dalam kegiatan politik, warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya dalam bidang politik yaitu warga negara harus selalu berkoordinasi dan bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya dalam bidang politik yaitu warga negara harus jujur, adil, dan bersifat sosial tanpa pungli. Kemudian penyelenggaraan terhadap Pancasila sebagai etika politik. Pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi, penegak hukum, dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan sendiri. Jadi bentuk pelanggarannya itu seperti itu. Kemudian ada elit politik yang terjerat kasus namun menjawab perlakuan khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukuman. Kemudian pengalihan isu untuk kasus-kasus yang belum klimaks. Kemudian ada serangan fajar atau gratifikasi berkodok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik. Kemudian negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih.